Jadi gini, saya memahami lah alur teman-teman semuanya. Itu pun dialami bukan cuman Bapak, tapi semua mitra di awal-awal memperjuangkan fotosintesa dan seluruh itu harus siap-siap dicemooh ke sana kemari. Sama Pak, saya pun sama, jangan kaget. Jadi memang harus melewati fase itu. Kalau nggak gitu nggak keren Pak. Ini. Jadi kan memang sebelumnya memang banyak sekali narasi yang dibangun. Karena apa? Karena di luar narasi politik will, saya sampaikan, di luar narasi politik will. Karena termindset dalam narasi pemikiran petani kita atau sudut pandang kami di perusahaan atau perusahaan itu punya cara masing-masing. Setiap perusahaan pasti punya R&D, punya riset, punya cara untuk menentukan kebijakan, apalagi di sawit itu menjadi aturan nasional. Sehingga cara pun pemupukan seperti ini, tapi logikanya seperti ini kalau saya. Kita sering melihat bahwa sawit itu dipupuk dengan pupuk tunggal atau NPK, dipupuk muter ke sana kemari, terus sana kemari, kan gitu kan? Tapi nyatanya gulmanya, subur tanamannya tidak berkembang dengan baik. Pertanyaannya gini, pupuk ketika kita taburkan ke sana kemari, pupuk interval kenapa 15 hari? Saya sampaikan. Karena pupuk itu menguap selama 15 hari. Ditangkap dan tidak tergantung pada pH tanah. Gitu. Nah, pH tanah itu harus di atas 5-7. Di bawah 5 tanaman tidak mampu menangkap nutrisi. Berarti butuh formulasi di mana menaikkan pH dulu baru tanaman makan nutrisinya. Logikanya seperti ini. Kita ada kopi, ada makanan enak di sekitaran kita, tapi kita di tempat pembuangan sampah muntah, Pak. Gak nyaman kita. Tanaman butuh tempat nyaman untuk menangkap. Seperlunya dia, seperti itu. Dan itu memang peluang dari kita semuanya, itu justru peluang, tantangan bagi saya. Karena memang kenapa ledakan saat ini sekian banyak. Kalau melihat jumlah penjualan per bulan di kami, saat ini lebih dari 70.000 hektar sawit yang sudah menggunakan slurry tersebar seluruh Indonesia. Menurut data, karena jumlah PV-nya jelas. Dalam satu box isinya 12 PV, 120 saset. Kali berapakah banyak jumlah yang terjual? Berarti sudah berapakah dibagi 140 batang pokok? Ada yang 120 batang pokok. Berarti sudah banyak sekali yang sudah menggunakan. Lebih dari 70.000 hektar. Artinya, dan itu terus meningkat, Pak. Grafik terus meningkat, artinya pun itu pun orang-orang saya yakin tidak semudah itu menjual itu, sama seperti awal-awal pasti dicemooh ke sana kemari karena tidak percaya. Itulah bentuk gagasan baru kita memperkenalkan produk dan itu sah-sah saja. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan narasi yang kita bangun, kalau saya menggunakan narasi nggak perlu mulu-mulu, Pak. Kalau saya nggak suka dengan narasi, ya sudah lah. Saya ada cerita, ini hanya sekedar cerita. Waktu itu saya mengenalkan produk-produk itu sudah berapa tahun silam, berapa tahun yang lalu itu saya bahasanya tak seperti ini, Pak, ini ada produk nggak masuk akal, saya sendiri nggak percaya meskipun itu buatan saya. Tak coba waktu itu produk ini nggak masuk akal, katanya tanaman yang tidak berbuah nanti lama-lama nggak lama berbuah lagi, Pak, termasuk sawit. Masa saya pun nggak percaya, kita buktikan bersama. Itu narasi yang tak bangun waktu itu. Kemudian kita buktikan bersama, ternyata betul real 3 bulan, 4 bulan, berapa itu sudah berubah menjadi berbuah dan sangat bagus sekali. Kemudian bertanya-tanya orang tersebut. Saya nggak menyebut perusahaannya apa, cuma bertanya, nah, sekarang saya menjadi teman join. Dulu teman join. Jadi bertanya, itu pupuk apa? Kok bisa, saya nggak masuk akal, barangnya sekian kecilnya, tapi bisa membuat efek seperti ini. Jadi saya narasinya bahwa nggak tahu itu pupuk tipu-tipu. Nyatanya kita datang aja sudah ketipu kan gitu kan, dengan sudah berbuah banyak. Jadi kita yang penting satu, Pak. Makanya saat ini bisnis adalah trust. Trust adalah bisnis kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan itu dengan narasi yang kita bangun adalah biarkan tanaman bicara. Kalau kita ngomong, kita pasti nggak, kita PTBS nggak jualan kecap. PTBS tidak jualan suatu produk dengan membesar-besarkan, tidak. Saat ini narasi dibangun, biarkan tanaman bicara. Kalau ada bukti otentik terkait produk, hasilnya bagus, pasti bertanya-tanya. Karena tanaman itu jujur. Kemudian ngomong kepada petani sekitar, kemudian order kepada Anda. Itu prinsipnya. Jadi saya kira tantangan bagi kita semuanya memperkenalkan produk ini adalah, tapi ketika sudah mencoba saat ini, kenapa ledakan saat ini? Karena kemarin saya habis telepon-teleponan dengan beberapa teman yang di Muara Bungu. Pertama ditolak mati-matian, Pak. Tapi kemarin orderannya per sekali kirim
Itu minim sekali orderan ratusan juta tiap hari. Kenapa? Karena tolakan di awal itu tantangan bagi kita semuanya. Karena waktu itu mencoba 1 hektar, kemudian hasilnya tampak di order 10 hektar. Ada yang nyoba, dia punya kebun di Muara Bungo kan banyak sekali orang pribadi yang punya kebun luas. Kemudian dia punya 700 hektar, coba dulu 10 hektar, hasilnya bagus, 700 hektar dipupuk semuanya. Berarti narasi yang dibangun adalah bukti. Petani itu butuhnya bukti, bukan sebuah janji. Dan insya Allah produk-produk PTBS ini membuktikan bahwa secara asas kemanfaatan kita sudah insya Allah tidak diragukan lagi. Karena memang dari sekian banyak, kalau memang dirasa tidak bagus, nggak mungkin ada orderan, Pak. Kenapa meningkat? Karena terbukti bagus. Meskipun banyak orang yang menyerang, itu sah-sah saja. Tantangan bagi kita semua. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak.